Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih satu tafsir dalam kebaikan. genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan di Muscat, Oman dan juga dimanapun antum berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang fikih Al-Asmaul Husna, tentang makna dari nama-nama Allah. Karena dengan mengenal makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentu akan buat kita lebih semangat beribadah kepada Allah, karena sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Siapa yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, maka itu akan mempengaruhi kehidupan dia sehari-hari. Dia akan semakin termotivasi untuk beribadah, semakin khusyuk dalam ibadah, ya semakin merasa lezat dalam peribadatannya karena dia tahu siapa yang dia ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga manfaat mengenal nama-nama Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Di antaranya kita akan bahas nama Allah yaitu Al-Hafiz dan Al-Hafiz, ya. Al-Hafiz dan Al-Hafiz. Al-Hafiz dan Al-Hafiz ini maknanya sama saja, ya, diambil dari hafadha, yang artinya menjaga, ya. Al-Hafiz ini wazan fa'il, tapi maknanya sama dengan fa'il. Seperti banyak dalam nama-nama Allah, misalnya Al-Alim, maknanya alim, sama dengan alim. Al-Qadir, sama dengan qadir, ya. Dan yang semisalnya. Jadi Al-Hafiz dan Al-Hafiz maknanya sama, ya, maknanya menjaga. Dan hanya datang dalam Al-Quran, saya tahu saya, ya, dalam Al-Quran. Adapun dalam hadis tidak datang dalam nama, tapi dalam sifat, ya. Dalam hadis hanya datang dalam sifat. Tidak disebutkan nama, tapi sifat al-hifz, tapi sifat Allah al-hifz, maha menjaga, ya, maha menjaga. Contoh dalam Al-Quran, ya, banyak, ya, baik Al-Hafiz maupun Al-Hafiz, ya. Misalnya Al-Hafiz. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khairun hafidha," kata Yakub alaihissalam. Wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah sebaik-baik penjaga. Artinya ketika anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam berkata, kami akan menjaga Binyamin, ya, maka Allah mengatakan, "Wallahu khairun hafidha." Allah lebih baik penjagaannya dari siapapun, ya. Jadi kalau kita merasa dijaga orang, kita jangan lalai, kita tahu yang lebih menjaga kita adalah Allah, bukan manusia. Kemudian di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu," misalnya dalam bentuk jama', "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Quran, kami akan menjaganya. Hafizun. Allah menggunakan jama' karena dibuka dengan nahnu. Inna nahnu berarti lahafizun. Kalau mufrad berarti hafiz, ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Allahu hafizun alaihim. Apa namanya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kunna lahum hafizin." Wa kunna lahum hafizin. Ini diantara dalam bentuk wazannya hafiz, ya, hafiz. Adapun Al-Hafiz juga dalam banyak ayat. Contohnya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz." Sungguhnya Rabbku maha menjaga atas segala sesuatu. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz." Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz.
Sama maknanya ya. Makanya teman-teman ada yang namanya Abdul Hafidh, saya punya juga teman namanya Abdul Hafidh. Dua-duanya boleh ya. Saya punya teman namanya Abdul Hafidh, hambanya Al-Hafidh yaitu Maha menjaga. Demikian juga sebagian teman saya di Madinah dulu namanya Abdul Hafidh. Abdul Hafidh. Dua-duanya diperbolehkan ya. Walladzina tad'una min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim. Dalam artinya Allahu hafizun alaihim. Yaitu Allah menjaga amalan mereka ya. Tapi ini diantara dalam Al-Quran tentang Al-Hafiz dan Al-Hafiz ya. Adapun dalam hadis disebutkan tidak ada kata nama Al-Hafiz, tetapi hanya menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah maka Allah akan jaga engkau. Jadi Allah akan menjagamu ya. Allah akan menjagamu. Tapi kita tahu Allah menjaga karena Allah adalah Al-Hafiz atau Al-Hafiz ya. Demikian juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa, Allahumma bika wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bi ibadaka salihin. Artinya ya Allah, dengan Engkau lah aku meletakkan lambungmu untuk tidur dan dengan Engkau lah aku bisa bangkit dari tidurku, angkat lambungku. In amsakta nafsi, kalau kau pegang jiwaku ya Allah, artinya kau matikan aku, tidak kembalikan lagi, faghfir laha, maka ampunilah jiwaku tersebut. Wa in arsaltaha, dan jika engkau mengembalikan jiwaku kepada jasadku, itu aku bangun hidup lagi, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Maka jagalah jiwaku sebagaimana engkau menjaga hamba-hamba yang saleh. Fahfadha bima tahfadhu bihi ya, ibadaka salihin. Ini doa yang penting kita baca ketika menjelang tidur. Doa tidur banyak, di antaranya ini. Kita minta penjagaan dari Allah. Apakah kita meninggal ataukah kita dihidupkan kembali, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggal diampuni oleh Allah, kalau kita bisa hidup lagi maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan khusus ya. Kemudian juga seperti doa zikir pagi petang ya. Allahumma nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wa dunya wa mali wa ahli. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an aymani wa an syama'ili ya. Wa an yamini wa an shimali ya. Wa a'udzu bika bi 'azamika an uktala min tahti. Yaitu Allahumma fadni min bayni yadayya. Ya Allah, jagalah aku dari depan, dari belakang, min khalfi, wa an yamini, wa an shimal, dari kananku, dari kiriku, dan aku berlindung kepada Engkau diserang dari arah bawah. Ini kita minta penjagaan Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang. Maka ini penting, kita minta permohonan kepada Allah ya agar menjaga kita. Tapi yang penting kita fokus ketika berzikir pagi petang. Jadi inilah, jadi saya ulangi, dalam Al-Quran datang nama-nama Allah Al-Hafiz dan Al-Hafiz. Tetapi dalam hadis tidak ada. Dalam hadis tidak disebut nama Al-Hafiz atau Al-Hafiz. Cuma disebutkan sifat Allah itu menjaga. Taib, apa makna Al-Hafiz atau Al-Hafiz? Bin, tolong dia. Sudah. Makna hifzullah atau al-hafiz atau al-hafiz, makna penjagaan Allah. Itu al-hifz. Apa maknanya Allah menjaga ya? Para ulama menyebutkan beberapa makna. Pertama yaitu Allah menjaga dengan ilmunya segala sesuatu. Yang pertama adalah penjagaan Allah, maksudnya Allah menjaga sesuatu, segala sesuatu, yaitu Allah mengilmui segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Akhirnya semua yang terjadi dijaga oleh Allah, ya. Dijaga datanya oleh Allah, ya.
dijaga datanya oleh Allah. Jadi tidak ada data yang hilang. Tidak ada data yang hilang. Ya, semuanya dan ini menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ya. Tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Oleh karenanya Allah tidak lupa. Karenanya Allah tidak akan lupa. Meskipun kita lupa. Dan ini dalam ayat banyak. Seperti Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan Rabbmu tidak lupa ya. Seperti juga perkataan Nabi Musa, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu bukan kata Nabi Musa kata Nabi Musa qala ilmuha inda rabbi la yadhillu rabbi wa la yansa. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Kata Nabi Musa, la yadhillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tidak akan salah dan tidak akan lupa ya. Tidak akan lupa ya. Karena semua data tidak akan hilang. Semuanya tercatat ya, semua tercatat. Allah juga berfirman, ahsahullah wa nasuh. Kata Allah, Allah ingat, Allah catat, Allah jaga dan mereka lupa. Termasuk kita, betapa banyak perbuatan yang kita lupakan, baik merupakan kebaikan maupun maksiat. Kita lupa tapi semua tidak ada yang terlupakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kebaikan yang sudah kita lakukan mungkin kita tidak anggap kita lupa tapi Allah catat. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyumanmu terhadap saudaramu sedekah. Mungkin kita banyak senyum sama orang kita lupa tapi tetap Allah catat kalau kita ikhlas senyumannya. Demikian juga banyak maksiat yang kita lakukan, kita lihat yang haram, kita dengar yang haram, kita seuzon sama orang, kita merendahkan orang, kita lupa karena saking banyak tapi semuanya tercatat oleh Allah. Itu di antara sifat penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tujuannya apa ini semua? Karena di balik ini semua ada namanya penjagaan amalan hamba. Fungsinya menjaga ya data amalan hamba. Amal perbuatan hamba. Allah berfirman, Allah mengetahui ya. Allah tahu semua ya. Apa yang mereka lihat tercatat semua. Terjaga, maksudnya datanya tidak hilang. Apa yang mereka dengar didengar, apa yang diniatkan semuanya terjaga ya. Ibadah mereka semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Semua yang kecil maupun yang besar tercatat ya. Semuanya tercatat. Dan Allah catat ini semua sebagai dengan cara di antaranya misalnya di Lauhil Mahfuz. Misalnya, Lauh Al-Mahfuz tercatat. Misalnya juga di catatan para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat dan tidak ada yang terluput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ini semua adalah untuk al-jaza. Semua pencatatan ini tujuannya untuk hari pembalasan. Jadi supaya manusia tidak bisa berkelak pada hari kiamat kelak. Makanya dalam hadis Sahihul Bitaqah, hadis yang masyhur ketika dibukakan catatan amal dia 99 catatan amal, kullu sujillin maddul basar, setiap lembaran dibuka sejauh mata memandang. Maka Allah bertanya kepada orang tersebut, hal dzalamaka katabatil hafizun? Apakah para malaikat yang tukang catat menzalimimu? Artinya ada enggak yang salah catat, mungkin ditambah, mungkin dikurangi? Kata dia, la, tidak ada. Semua lengkap persis seperti yang saya lakukan. Ini tujuannya. Jadi di antara makna al-hifdzu, Allahu hafiz atau Allahu hafiz, maknanya semua data terjaga. Gampang aja demikianlah. Semua data terjaga, tidak ada data yang salah, ditambah, dikurangi, terluputkan
kehapus, ke delete nggak ada. Kalau kita kan kadang ke delete tuh, cari lagi nggak bisa, filenya hilang ya. Seperti itu ya. Jadi tidak ada data yang terdistorsi, semuanya lengkap sebagaimana yang ada dan semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Demikian juga malaikat juga mencatat dan saksi juga banyak. Maka ini semua tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menjaga lebih daripada itu. Yaitu Allah sebutkan dalam surat Qaf, Allah berfirman, "Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundzirum minhum faqala al kafiruna hadza syai'un ajib a idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id." Apa kalian merasa heran jika datang pemberi peringatan kepada kalian? Kemudian mereka berkata, "A idza mitna wa kunna turaban." Kalau kita sudah mati, kemudian kita sudah menjadi tanah. Dzalika raj'un ba'id. Ini kalau kita dikembalikan lagi, suatu yang tidak masuk akal. Nah, kita manusia dikubur. Kemudian jadi debu, jadi pasir entah kemana, atau terbakar. Seorang terbakar kemudian menjadi debu berterbangan kemana-mana. Bagaimana mau dikembalikan? Siapa yang bisa jaga bagian tubuh kita yang sudah jadi debu, sudah jadi tanah, mungkin ada orang dimakan oleh hiu, ada yang dimakan oleh singa. Siapa yang bisa menjaga bagian-bagian yang terlepas dari tubuh kita? Allah bantah. Ya. Mereka mengatakan, dzalika raj'un ba'id, itu pengembalian yang mustahil. Kata Allah, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Kami tahu bagian tubuh mereka yang berkurang, kemana larinya. Wa indana kitabun hafiz. Dan si kami ada kitab yang mencatat seluruhnya. Setiap debu yang terlepas dari tubuhmu, Allah tahu kemana. Allah tahu kemana. Jadi, penjagaan Allah, data-data Allah itu bukan cuma masalah data amalan saja maksud saya. Bahkan tubuh ini kemana, kalau sudah terbakar atau sudah mati, sudah dimakan ulat, kemana tubuh ini, Allah pun tahu. Ya. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Sungguhnya kami tahu tubuh yang dimakan oleh bumi, kemana itu kami tahu. Kenapa? Wa indana kitabun hafiz. Karena ada buku yang mencatat itu semua. Ya. Ini diantara makna al-hafiz yang pertama. Al-hifdhu yaitu menjaga data intinya, ya, datanya semua yang terjadi dijaga datanya oleh Allah. Itu maksudnya. Tapi yang kedua makna al-hafiz atau al-hafiz yang kedua menjaga Al-Qur'an, maknanya adalah menjaga Al-Qur'an. Kita tahu Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian dibukukan, dihafal oleh manusia firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Allah menjaga jangan sampai firman Allah yang sudah dihafalkan oleh manusia atau dibukukan, dikodifikasikan oleh manusia mengalami perubahan, ada penambahan, ada pengurangan. Ya, makanya Allah menjaga Al-Quran agar tidak disipi atau dikurangi, terkurangi atau tertambahkan. Allah jaga di antaranya, ya. Makanya Allah mengatakan wa inna lahu lahafizun, wa inna lahu lahafizun. Kami akan menjaga Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab suci terdahulu, Allah tidak menjamin hal tersebut. Ya, Allah mengatakan imastuhfidhu min kitabillah. Jadi mereka disuruh jaga, ya, pendeta-pendeta, kemudian para pastor-pastor disuruh untuk menjaga Taurat dan Injil. Namun mereka tidak bisa jaga. Sehingga terjadi pengurangan, penambahan, disembunyikan, tafsirnya diselewengkan sebagaimana Allah sebut dalam banyak ayat. Adapun Al-Qur'an Allah jaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami akan menjaga Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an terjaga. Ya, yang dijaga adalah hafalan manusia terhadap Al-Qur'an atau pencatatan Al-Qur'an sehingga tidak kesisipan ada ditambah-tambah nggak bisa. Makanya kalau ada orang rubah satu huruf saja pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Ya, kenapa? Karena Al-Qur'an banyak yang hafal. Apalagi tambah satu ayat pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Berbeda kalau kita misalnya Injil aja versinya banyak. Terjemahnya juga banyak. Terjemahan tahun dekade sebelumnya dengan dekade sekarang berbeda. Itu kenyataan kalau kumpulkan Injil misalnya Bible, perjanjian baru 10 dekade, dia akan mengalami banyak perubahan terjemah, ya. Tidak terjaga. Ini penjagaan yang kedua, ya. Tapi yang berikutnya adalah penjagaan yang ketiga. Win, kembali. Itu Allah menjaga makhluknya.
Yang ketiga yaitu Allah menjaga makhluknya. Makhluk-makhluknya. Di antaranya misalnya Allah menjaga alam semesta ya. Allah menjaga alam semesta. Alam semesta agar tidak rusak, menjaga langit, menjaga bumi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'uduhu hifdzuhuma." Hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, hifdzuhuma. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak memberatkan Allah menjaga langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Tidak berat bagi Allah penjagaan langit dan bumi. Bagi Allah mudah jaga langit. Langit dan bumi sangat kecil, ya. Makanya Allah menyebut dalam Al-Qur'an wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi pada hari kiamat kelak dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan bahwasanya langit dalam dilipat oleh tangan kanan Allah. Jadi Allah menjaga langit dan bumi sangat sangat mudah. Seperti yang firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yumsiku samawati wal arda an tazula." Allah memegang samawati wal ard an tazula. Allah memegang langit dan bumi agar tidak hilang, ya, agar tidak rusak, agar tidak hilang, ya. Demikian juga Allah berfirman, ya, "Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jaga atau kami menjadikan langit sebagai atap. Ya. Atapnya dijaga oleh Allah, makanya atap tersebut tidak ada bolongannya, tidak ada robekannya, tidak miring kanan miring kiri. Atap tersebut benar-benar kokoh. Yang jaga siapa? Kok langit bisa kokoh seperti itu dengan isinya yang sangat berat? Allah yang jaga. Tetap menjadi langit menjadi atap bagi bumi ini, ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yumsikus samaa'a an taqa 'alal ardi illa bi'idznih. Allah menjaga jangan sampai langit ini jatuh menimpa bumi. Ini di antara dalil-dalil bahwasanya Allah menjaga alam semesta. Al-Ghazali menyebutkan penjagaan Allah maksudnya, ya, kata Al-Ghazali, penjagaan Allah terhadap alam di antara dengan menjaga nizam, aturan alam. Maksudnya menjaga aturan alam, maksudnya matahari dijaga. Jaga terbitnya kapan, terbenamnya kapan, tidak berubah. Aturannya sudah ada. Rembulan pun demikian, ada aturannya. Sepanjang bulan, sepanjang tahun, matahari sudah jutaan tahun, ya begitu saja jalannya, tidak berubah. Dia punya metode sendiri dalam edarannya. Sehingga dengan adanya metode tersebut, orang bisa punya ilmu. Oh, berarti begini. Kenapa? Karena tata gerak matahari tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Tidak ada kelebihan 1 menit, tidak terlambat 1 menit. Dari dulu sampai sekarang begitu saja sudah jutaan tahun. Ini yang jaga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dijaga masing-masing dalam orbitnya. Misalnya menjaga aturan alam, ya. Kemudian juga di antaranya menjaga sifat-sifat benda atau unsur, ya, tetap pada sifat-sifatnya. Misalnya air tetap memiliki sifat air. Api tetap memiliki sifat api. Ini di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga alam semesta ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kalau Allah tidak jaga, enggak ada yang ngurusin gampangannya. Kalau enggak ngurusin, rusak alam semesta ini. Mungkin air lama-lama bosan jadi air, lama-lama jadi api. Api lama-lama bosan jadi api, lama-lama dia berubah. Tapi Allah jaga. Padahal Allah rubah bisa. Contohnya Allah mengatakan kepada apinya Ibrahim, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Meskipun bentuknya api, dia dingin, ya. Dia membakar yang lain, tapi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Jadi ini di antara bentuk penjagaan Allah, dijelaskan oleh para ulama. Aturan alam ini, sunan kauniyah, aturan alam tidak berubah. Aturan, ya, air menguap, kemudian ini jadi hujan, ini semua tidak berubah, ya. Ada aturan-aturannya, ada aturan-aturan yang itu disebut dengan sunan kauniyah, ya.
Sunnatullah kalau kita katakan. Al-Ghazali mengatakan menjaga aturan alam, yang kedua menjaga sifat-sifat unsur tersebut. Tetap saja air adalah lawan daripada api. Ini yang pertama. Yang kedua, menjaga makhluk-makhluknya di antaranya adalah Allah menjaga manusia. Kalau tadi alamnya Allah menjaga, sekarang menjaga manusia. Di antaranya Allah berfirman, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Seorang manusia itu diikuti oleh malaikat di depan maupun belakang. Malaikat-malaikat tersebut menjaga manusia tersebut. Dijaga. Nanti ada saatnya malaikat tersebut pergi. Ya, kalau Allah suruh perintahkan pergi, maka akan pergi. Nah, Allah menjaga manusia ada dua. Pertama, penjagaan umum, hifdzun am. Ada hifdzun khas. Penjagaan khusus. Penjagaan umum, misalnya seperti Allah kasih insting. Allah kasih insting. Beri insting. Untuk apa? Untuk misalnya cari makan, ya kasih ilmu, insting. Untuk menikah, biar bagaimana seorang laki tertarik dengan wanita. Dan ini berlaku juga pada hewan. Bagaimana jantan tertarik pada betina, itu dari sananya begitu ya. Siapa itu di antara bentuk penjagaan Allah terhadap manusia ya. Kasih insting, sehingga dia bisa dimakan, dia bisa menjaga kehidupannya, dan dia bisa menjaga keturunannya dengan menikah. Ini dari siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dan dia Allah Subhanahu wa taala walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah mentakdirkan, memberi takaran-takaran fahada, dan beri petunjuk kepada manusia, petunjuk kepada hewan untuk menjalankan apa yang penting baginya. Untuk mencari makan, kepada lebah bagaimana cara bikin rumahnya, kepada laba-laba bagaimana bikin sarangnya. Semuanya ini padahal nggak ada yang pernah ngajarin mereka, tapi mereka tiba-tiba bisa bergerak dengan sendiri. Ya. Ini siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penjagaan terhadap mereka. Ini berlaku bagi penjagaan umum. Ini seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna, firman kata Nabi Musa, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Kata Nabi Musa, Rabb kami, Allah mengatakan, Fir'aun berkata, "Faman rabbukum ya Musa?" Siapa Tuhan kalian wahai Musa? Musa menjawab, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Rabb kami yang telah memberikan penciptaan segala sesuatu, tsumma hada, kemudian beri petunjuk. Allah bukan cuma ciptain saja, Allah kasih petunjuk. Manusia dicipta kemudian diberi petunjuk agar dia bisa terjaga, bisa hidup, bisa beranak pinak. Siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjagaan umum ini berlaku untuk orang beriman, orang kafir, sama Allah beri penjagaan, bahkan hewan. Wa auhayna ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Maka kami wahyukan kepada lebah untuk membuat rumah-rumah ya di tempat-tempat yang tinggi, di rumah-rumah, ya bikin sarangnya. Ada insting begitu. Siapa yang kasih insting? Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Qur'an. Taib. Ada Allah menjaga manusia dengan penjagaan khusus. Penjagaan khusus itu jika seorang menjaga Allah. Maka Allah akan menjaganya. Yaitu Allah akan menjaganya jauh dari kemaksiatan. Ini penjagaan khusus. Allah menjaganya dari gangguan orang-orang buruk kepadanya. Allah menjaga yang ini semuanya manfaat akhiratnya ya. Hadis Nabi SAW, ihfadillah yahfadka. Nah ini, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Nah ini yang kita cari sekarang, kita ingin dijaga oleh Allah dengan penjagaan khusus. Kalau penjagaan umum semua orang dijaga oleh Allah, tapi penjagaan khusus bagaimana caranya agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan khusus. Sehingga kita berdoa kepada Allah, ya Hafiz, ihfazni bihifzik. Wahai Hafiz, ya wahai zat yang maha menjaga, jagalah diriku dengan penjagaanmu.
Kita bukan ingin penjagaan manusia, bukan penjagaan bodyguard, kita ingin penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga kita dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga kita dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Banyak cita-cita dari kawan-kawan bagaimana mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka memperjuangkan tauhid. Ada saja cara Allah menjaga mereka ya. Baik, kita akan bahas di ujung pembahasan kita tentang bagaimana cara agar Allah menjaga kita dengan penjagaan khusus. Oke? Agar Allah penjagaan khusus. Ada beberapa cara agar Allah menjaga kita penjagaan khusus, di antaranya dengan menjaga perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Seperti banyak Allah mengatakan wal hafizul li hududillah, dan orang yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah salat. Ini Allah suruh jaga secara khusus. Kata Allah, wahfadzu aimanakum. Jagalah janji kalian. Kalau punya janji, jangan obrol janji, catat biar enggak lupa. Janji kita kepada Allah maupun janji kita kepada manusia. Kadang kita lupa, makanya mengatakan wahfadzu aimanakum. Jaga janji kalian, jangan sampai asal janji kemudian lupa. Janji sama istri lupa, janji sama anak lupa, bilang demi Allah ternyata lupa ya. Nah, kalau kita punya janji, yang pertama jangan suka obral janji. Yang kedua kalau janji dijaga untuk dikerjakan, dilaksanakan. Tadi jaga salat, kemudian juga jaga agar tidak bermaksiat kata Allah, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Jaga kemaluan artinya tidak berzina. Kemudian juga menjaga hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Di antara yang mengantarkan pada zina adalah pandangan, jaga pandangan, tidak melihat hal yang haram. Di antara hal yang menjaga kemaluan, bentuk kesempurnaan menjaga kemaluan adalah menjaga telinga agar tidak mendengar musik-musik yang mengarahkan kepada syahwat, dan banyak musik-musik isinya seperti itu, yang mengantarkan kepada syahwat, entah penyanyi perempuan dengan nada-nada yang menggairahkan, atau penyanyi laki-laki tapi terkadang isinya juga cinta-cinta dan macam-macamnya. Kemudian di antaranya menjaga lisan ya. Jaga lisan. Makanya Nabi SAW mengatakan, kata kutiba li bani Adam hadzuhu minaz-zina mudrikun lahu la mahala. Anak Adam telah tercatat pasti terkena bagian daripada, pasti kecipratan zina kalau bahasa kita. Tidak mungkin lepas dari dia. Dia pasti kecipratan bagian zina. Dia tidak mungkin lolos dari kecipratan tersebut. Al-ainani tazniyan. Dua mata berzina wa zinahuma nadhar. Dengan zinanya adalah mata dengan melihat. Melihat aurat wanita. Siapa di antara kita yang tidak melihat aurat zaman sekarang? Kalau main medsos pasti melihat aurat wanita. Itu contoh kecipratan zina. Karena dia sarana untuk menuju zina ya. Kemudian wal udhunani tazniyan wa zinahuma sama. Bahwasanya dua telinga juga berzina, dan zinanya dengan mendengar suara wanita yang mendayu-dayu, dengar musik-musik, dengar hal-hal yang membuat hasrat. Banyak. Semua itu mengantar pada zina ya. Kemudian lisan yasni, mulut juga berzina dengan merayu dan jadi entah kalau enggak kena ini kena kita bilang pertama kita kena semua. Al-ainani tazniyan. Semua siapa di antara kita yang tidak melihat aurat wanita, yang tidak melihat cuma orang buta saja. Selama masih bisa melihat pasti saya kemarin ditanya sama orang tunanetra. Ustaz, apakah saya boleh berdoa kepada Allah? Ya Allah sembuhkan aku. Maksudnya saya masih boleh berdoa enggak, sementara kelihatannya mustahil. Dia tanya saya juga bingung jawabnya. Dia bilang, Ustaz saya masih boleh berdoa enggak minta disembuhkan agar bisa melihat? Sementara sepertinya mustahil. Saya bilang boleh, kalau hukum syar'i boleh, enggak ada masalah. Tapi saya kasih isyarat, kondisimu memang secara zahir tidak enak, tapi sungguhnya engkau tidak melihat itu banyak hal yang kau terselamatkan darinya. Kita hidup di zaman orang tidak jaga pandangan ya. Melihat ini, melihat anu, apalagi sudah masuk medsos dia melihat macam-macam ya. Ya meskipun dari sisi zahirnya dia menderita, tapi sungguhnya dia diselamatkan oleh Allah dari banyak maksiat. Kan banyak maksiat karena pandangan ya. Jadi di antaranya tadi Allah mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang menjaga kemaluan mereka. Di antara juga Allah berfirman, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz.
inilah surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang awab, yang senantiasa kembali kepada Allah, dan hafiz, dan selalu menjaga. Hafiz di sini dua tafsiran. Ada yang mengatakan yang selalu menjaga perintah Allah dan menjalankan Allah. Ada yang mengatakan hafiz yaitu menjaga dosa yang pernah dia lakukan. Jadi ada orang dimasukkan surga oleh Allah karena dia selalu ingat dosa yang dia lakukan. Dia tidak lupa. Dia pernah begini, dia selalu dia ingat dan dia minta ampun kepada Allah sehingga membuat dia masuk surga. Itu di antara tafsiran likulli awabin hafiz. Dosa-dosa yang pernah dilakukan tidak hilang begitu saja. Karena dia perhatian sama dosa-dosa yang pernah dia lakukan sehingga dia hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam bertindak karena dia pernah terjerumus dalam dosa-dosa dan semua dosa tersebut tercatat dalam benaknya, terpatri dalam benaknya, tidak dia lupakan. Ini membuat dia akhirnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ujub karena dia tahu dia banyak dosa, dia tidak sombong, dia tidak angkuh dan akhirnya dia banyak istighfar. Ini salah satu agar kita dijaga oleh Allah dengan penjagaan khusus yaitu menjaga perintahnya, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga engkau. Yang kedua adalah berdoa ya. Berdoa. Tadi saya sudah katakan doa-doa. Kita berdoa agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa zikir pagi petang ya. Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa fawqi wa an uqtala bi azamatika min tahti. Ya Allah, aku meminta Engkau menjagaku dari depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku. Jagalah aku dari atasku dan jaga dari bawahku. Kita meminta penjagaan Allah dari segala sisi. Kita enggak tahu setan menggoda kita dari arah mana. Tapi yang penting kita berdoanya serius ya. Doanya serius ya. Kita berdoa kalau kita takut, ada yang ganggu kita bilang Allahumma fadni bihifzik. Jagalah kita, ada yang mengancam, ada yang menteror. Kita bilang Allahnya Engkau yang bisa menjagaku. Sambil kita ikhtiar. Mungkin kita lapor polisi atau kita bilang teman tapi kita punya backingan yang paling top adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu khairun hafizah. Allah sebaik-baik penjaga. Secara sebab ya, lihat ini mungkin petugas keamanan bisa menjaga, tapi kenyataan terkadang tidak bisa. Kapan tatkala kita bertawakal kepada sebab kita lupa penjaga sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi harusnya hati kita bertawakal kepada penjaga sesungguhnya itu Allah Subhanahu wa taala sambil kita berikhtiar. Tapi jangan hati kita bersandar kepada sebab-sebab manusia di depan kita. Mereka ini Allah yang gerakkan hati mereka untuk menjaga kita. Tapi penjaga sesungguhnya siapa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pernah dicerita sama teman, dia mereka mau diserang sama mereka orang sunnah, diserang dengan sekelompok orang, kalau nggak salah 2 truk atau 3 truk datang mau menyerang. Mereka sedikit waktu itu. Jadi serang, subhanallah mereka berdoa kepada Allah, tiba-tiba ada pencuri yang masuk di kampung mereka, kampung orang-orang itu. Akhirnya ketika mereka sudah sampai menyerang ke kompleks teman-teman, mereka dengar ada pencuri yang datang kompleks mereka. Akhirnya mereka semua balik arah menuju tangkap pencuri tadi. Teman-teman diselamatkan. Ini di luar nalar. Di luar apa? Nalar. Maksudnya serahkan kepada Allah. Tapi kita berusaha. Tawakal kan doa dan berusaha. Jadi doa ya. Kemudian di antaranya yang ketiga ada jaga Allah, perbanyak amalan sunnah. Sebagaimana dalam hadis wali, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sampai aku mencintainya. Dengan sunnah-sunnah, ngerjain sunnah ini, sunnah ini. Sunnah-sunnah dia kerjakan. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku jadi pendengarannya. Artinya dia tidak betah dengar-dengar yang haram. Dia gelisah kalau dengar gibah, namimah, dengar musik dia enggak suka. Wa basar alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya. Dia melihat yang haram dia tidak terima. Meskipun terlihat dia istighfar dan macam ini. Berarti kemudian wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi hatinya yang dia berpikir dengan dia tidak pikir macam-macam, pikir yang enggak ada manfaatnya. Allah bersihkan, ngapain dia mikir macam gitu. Sehingga pikiran dia terfokus pada pikiran yang bermanfaat. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, Allah menjaga lisannya sehingga lisannya tidak berbicara sembarangan, tidak nulis status sembarangan, semuanya bermanfaat bagi dia di dunia maupun di akhiratnya. Inilah rekan-rekan yang hati Allah Subhanahu wa taala yang bisa sampaikan tentang nama Allah Al-Hafiz atau Al-Hafiz ya, dan kita mohon kepada Allah agar Allah menjaga kita dengan penjagaan khusus. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.